Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Tohari, guru SDN 1 Bumiharjo, Kecamatan Kirong, Kabupaten Kebumen. Saya CKP Angkatan 8 dari Kabupaten Kebumen. Kali ini saya akan menyampaikan tentang penerapan segitiga restitusi terhadap murid kelas 3 di SDN 1 Bumiharjo. Materi ini adalah materi pada 1.4.A.6 demonstrasi kontekstual di modul 1.4 pendidikan guru penggerak. Sebelum melanjutkan, sebaiknya kita pahami dulu tentang restitusi. Restitusi merupakan proses untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid untuk berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana harus memperlakukan orang lain. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ini merupakan tawaran, bukan paksaan, untuk memperbaiki hubungan, menuntun murid sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka. Langkah-langkah segitiga restitusi digambarkan dalam 3 tahapan, yaitu 1. Menstabilkan identitas, 2. Validasi tindakan, 3. Menanyakan keyakinan. Satu, menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga restitusi adalah menstabilkan identitas. Ini bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Tapi kalau kita ingin ia menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak. 2. Validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan dasar tersebut. 3. Menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Hai Kalisa, gimana kabarmu hari ini? Baik, Pak. Kamu tahu nggak sih hari ini kenapa kamu Pak Guru panggil ke sini? Gak tahu, Pak. Jadi kemarin itu ketua kelas kamu laporan ke Pak Guru. Katanya kamu marah-marah di kelas. Betul, begitu? Iya, Pak. Kenapa kok kamu sampai marah-marah seperti itu? Iya, Pak. Habisnya saya kesel banget sama Lisa, Pak. Kesel kenapa sampai kesel dan marah-marah kayak gitu? Soalnya itu loh, Pak. Lisa nyontek jawaban hasil pekerjaan saya, Pak. Oh, Risa nyontek jawaban kamu. Ya, wajar saja lah kamu sampai marah-marah dan kesel kayak gitu karena Risa nyontek pekerjaan kamu. Kalau seandainya Pak Guru jadi kamu, mungkin Pak Guru juga akan kesel dan marah sama Risa kayak kamu. Terus apa yang kamu lakukan sih tadi sama Risa? Saya marah-marah, Pak.
gebrak mejanya riset. Iya, Pak. Lah, kok seperti itu? Kamu berbuat seperti itu pasti ada alasannya dong. Apa itu alasan kamu? Lawang saya sudah mengerjakan tugas dengan susah payah. Malah Risa dengan seenaknya malah cuma nyontek pekerjaan saya. Tidak mau belajar dan berusaha mengerjakan sendiri pekerjaannya. Oh, begitu. Ya, wajar saja ya kamu sampai marah, kesel sampai gebrak meja karena kamu udah kesel-kesel ya mengerjakan riset malah hanya nyontek pekerjaan kamu. Tapi walaupun begitu tetap Bapak menghargai tindakan kamu yang tidak berbuat lebih yang sampai misalnya mukul riset itu kan malah jadi tidak baik lagi. Oke, sekarang mari kita pikirkan tentang tindakan kamu itu yang menggebrak meja itu sudah sesuai apa belum sih dengan keyakinan kelas yang sudah dibuat? Tidak sesuai, Pak. Terus kalau tidak sesuai, menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar? Keyakinan kelas tentang saling menghormati dengan teman, Pak. Saling menghormati dengan teman. Sebenarnya penting apa tidak sih saling menghormati dengan teman itu? Ya penting lah, Pak. Baiklah, kalau menurut kamu menghormati dengan teman itu penting, jadi keyakinan apa yang harus kamu lakukan ketika di kelas? Misal kamu marah-marah seperti itu, kamu harus berbuat yang bagaimana keyakinan kelasnya harusnya? Saya harus lebih sabar, Pak. Oh, betul, kamu pintar ya. Ketika kamu sudah seperti itu, lalu tindakan kamu itu apa nanti untuk memperbaiki masalah ini? Kira-kira kamu mau apa tidak diajak sama Pak Guru untuk memperbaiki masalah ini? Iya mau, Pak. Terus menurut kamu apa yang akan kamu lakukan kira-kira untuk memperbaiki masalah ini? Saya harus lebih bersabar lagi dan lebih menahan amarah saya. Terus Kalau ada teman yang mencontek, saya akan melaporkan saja pada Pak Guru. ya, betul, itu tindakan yang bisa kamu lakukan ketika ada teman yang mencontek. Tepat sekali nanti tindakan kamu itu. Kamu memang anak yang pintar. Oke, sekarang karena Guru sudah tahu, silakan kamu kembali ke kelas kamu. Iya, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kalista Putri Aulia Sagi, kelas 3 SD, Negeri 1 Bumiarjo. Saya senang sekali diajak diskusi oleh Pak Guru agar dapat lebih mengendalikan diri dari amarah karena perbuatan teman seperti kelas saya. Saya harus belajar untuk lebih bersabar lagi serta lebih bisa menghormati teman-teman di sekolahku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Silakan duduk, Nak. Gimana kabarmu hari ini? Baik. Alhamdulillah. Nih, kamu tahu enggak sih hari ini Pak Guru panggil ke sini ada apa? Nggak tahu, Pak. Enggak tahu ya? Jadi begini, ketika Bapak lihat dari kemarin-kemarin, kok kayaknya kamu sering terlambat apa ya di akhir-akhir ini? Iya. Terus kemarin juga ada tugas kamu yang tidak kamu kerjakan. Iya, Pak. Ya. Jadi ini begini.
tidak dikerjakan itu kenapa? Kalau malam saya membantu ayah dan ibu berjualan, Pak. Kadang membantu sampai larut malam. Jadi tidak bisa mengerjakan tugas dan bangunnya jadi kesiangan, Pak. Oh begitu, jadi orang tuamu di rumah itu jualan sampai malam ya? Iya. Baik, kalau begitu mari kita sekarang pikirkan bersama. Kalau menurutmu ya, itu kamu datang terlambat terus tidak mengerjakan tugas itu sesuai atau tidak dengan Tidak. kesepakatan kelas kita? Tidak sesuai, Pak. Terus kalau memang tidak sesuai, kesepakatan kelas yang mana sih yang dilanggar? Keyakinan kelas tentang disiplin, Pak. Tentang disiplin. Kalau menurut kamu, disiplin itu penting apa tidak sih? Penting. Penting ya? Baiklah, kalau disiplin itu penting, terus keyakinan seperti apa yang harus kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya harus lebih bisa membagi waktu lagi, Pak. Oh ya, betul. Kira-kira terus apa lagi sih untuk memperbaiki ini? Saya juga akan bilang kepada orang tua saya agar Ya. saya akan membantu tidak sampai malam, agar bisa mengerjakan tugas dan tidak bangun kesiangan. Pinter, pinter sekali kamu, tepat untuk mengambil tindakan-tindakan itu. Ketika kamu nanti bicara dengan orang tuamu, Pak Guru juga akan membantu mencoba untuk berkomunikasi dengan kedua orang tuamu sehingga nanti kamu membantunya tidak sampai larut malam sehingga tidak membebani kamu yang sampai berlebihan seperti itu. Iya, Pak. Oke, baik, besok Pak Guru akan komunikasi dengan orang tuamu. Silakan kamu sekarang kembali ke kelas kamu lagi. Ya, terima kasih ya, Pak. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Naila Elena Aturan, kelas 3 di SD Negeri 1 Bumiarjo. Saya senang sekali diajak diskusi oleh Pak Ketua agar dapat lebih bisa membagi waktu untuk belajar mengerjakan tugas sekolah. Saya bisa membagi waktu, selain belajar, saya juga bisa membantu orang tua saya untuk berjualan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.